kita coba kita buka dengan membaca doa. Mudah-mudahan dengan doa ini dikabulkan oleh Allah SWT dan menjadi kebaikan yang baik untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawali dengan doa ini Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kuliah perdana atau pertemuan pertama ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan perkenalan, bahwa kita sepakati aja dulu kita masuk tank jam 7 dewa ya. Kita mulai jam 7, mudah-mudahan bisa kita mulai. Insya Allah nanti kita akan belajar tentang surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah di juz 1 sampai yang 141. Pertemuan kita ada 20 kali pertemuan sesuai dengan jumlah pertemuan yang ada, 20 kali pertemuan. Namun nanti ketika ada ayat-ayat yang mungkin terlalu panjang, untuk kita bisa bagi dua. Jadi mungkin kemungkinan besar bisa lebih dari 20 kali. Kalau sesuai kurikulum ya 20 kali pertemuan sesuai dengan buku panduan. Bapak semuanya memegang semuanya bukunya ya Pak ya. Buku ada 2, yang lebar itu buku panduan ketika kita belajar. Terus yang kecil itu namanya buku kamusnya. Buku kamus boleh dibuka, boleh juga enggak. Saran saya nggak usah dibuka. Buku kamus itu buat belajar di rumah. Kira-kira belajar di rumah kayak kayaknya kok nggak meyakinkan. Ya sebagai buat pamer-pamer aja ya, dibuka. Kalau kita nggak tahu terjemahnya dibuka, itu ada di buku kamusnya. Nah saran saya kalau kita lagi belajar pakai buku panduan yang lebar. Di situ ada warna merah serta warna biru atau warna hitam. Ya, warna merah itu artinya kosakata baru, yang warna biru atau warna hitam itu saya anggap sebagai kosakata. Ya, dalam berapa itu? Dalam berapa ini? 23. Dalam 23. Pertemuan kita sebisa mungkin kita 60 menit selesai. Cuma kalau nanti mungkin ada yang bertanya atau mungkin ada yang perlu didiskusikan, bisa nambah. Yang pasti jam 9 saya harus sudah di Masjid Jami Harapan Jaya jam 9. Makanya jam 7 sampai jam 8, setengah 9 masih perkenalkan. Bapak udah kenal sama saya belum? Belum ya. Nah, memang saya kayak baru kedua kalinya kesini. Waktu saya sama Pak Kiai yang maghrib. Nama saya Nasihin. Bapak boleh panggil saya Nas, boleh Kim, boleh bebas. Nasihin. Saya kalau umur mungkin saya termasuk masih muda. Anak saya baru 2, umur saya sekitar 41.
mungkin hitung-hitungan saya. Ya, anak saya kedua, yang pertama sedang mondok di pesantren Al-Fat Bekasi di daerah Kampung Jager. Di pesantrennya Profesor Dr. G.J. Taufik MA. Terus anak saya kedua masih SD kelas 6 SD. Keseharian saya mengajar baik di masjid maupun di sekolah. Kalau di masjid, ya minal masjid ila masjid, mulai dari masjid ke masjid. Ya, hampir setiap hari, kecuali hari Jumat. Kalau pagi, Senin sampai Jumat, saya kepala sekolah di Madrasah Sanawiyah Al-Huda Islamiyah di daerah Kranji. Terus kalau subuh, malam, sore, kalau pas lagi ada jadwal, ke masjid-masjid mengajar program pemahaman Al-Quran ini di LPI Nasional. Saya di LPI Nasional sudah dari tahun 2009. Zaman presidennya Pak SBY, terus diganti Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo, dan tiga presiden. Ya, kurang lebih hampir 15 tahun, Pak. Hampir 15 tahun saya bergabung dengan LPI Nasional. Sudah banyak masing-masing yang belajar. Alhamdulillah, setiap hari Senin saya ngajar Zoom yang dulunya buka kelas di daerah Bekasi Barat di Masjid As-Salam, karena pesertanya itu banyak yang pindah rumah, akhirnya mereka tetap mengadakan pelajaran ini dipakai Zoom setiap hari Senin subuh. Terus hari Selasa saya ngajar di Masjid Baitul Jabar di Jati Bening Estate setiap pada salat asar. Hari Rabu saya di Masjid Al-Muhajirin Wonokopi pada salat subuh. Hari Kamis saya ngajar di sekolah. Hari Jumat saya tidak menerima jam ngajar. Hari Sabtu ini subuh di Baitur Ridha tadi, dari tersedia di sini, nanti di Masjid Harapan Jaya. Hari Ahad di daerah Masjid Baitur Rahman, daerah Mas 2000. Terus kemudian ada di Masjid Bekasi Jaya, di Masjid Nurul Hidayah. Keseharian yang lain ya sama dengan, mungkin bersama dengan satu-satu yang lain, khutbah Jumat, terus lain-lain lah pokoknya. Sekarang saya sedang menempuh S2 di Universitas Unisula Semarang. Ya, mudah-mudahan tahun ini mudah-mudahan selesai. Mohon doanya dari Bapak-Bapak sekalian. Baik, untuk perkenalan mungkin cukup ya Pak ya, cukup. Kalau pendidikan pesantren dari tahun 1996 sampai 2001. Ya, lanjut kuliah waktu tahun 2002 sampai 2006. Mungkin itu sedikit untuk perkenalan dari saya. Insyaallah nanti kita melanjutkan tentang program pemahaman Al-Quran ini. Namanya udah di-share saya. Asli mana Pak? Saya asli Jepara Pak. Tinggal? Asli Jepara. Tinggalnya di perumahan Villa Mas Garden, di perumahan Villa Mas Garden, kelurahannya Perwira, kecamatannya Bekasi Utara. Kalau ini kecamatan Rawalumbu. Kalau saya di Bekasi Utara. Perjalanan dari rumah ke sini
jam kan. Nanti kita belajarnya santai aja ya Pak ya, jangan terlalu serius nanti. Kita santai aja. Nanti merotolin. Nanti takutnya kalau serius nanti muntabir. Mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita. Ini saya mau konsep satu-satu nih. Mundur tanpa berita. Iya, biasanya itu dan izin. Kita di grup izin. Kalau udah 2 kali udah nggak izin lagi. Kalau tahu nggak masuk. Tahu muntabir. Pak Tahmid, Pak Hertowo, Pak Heri. Pak Haji Sugandi, Pak Rahmat Kasuki, Pak Iqbal, Pak Eko, Pak Agus Irianto, Pak Nur Utomo, Pak Anwar. Ini satu nama ini, Nur sama Anwar itu yang satu mufrad, yang satu jamak. Pak Wawan, Arya, Pak Bowo, Pak Agus, Agus Wahyudin. Ya, Pak Al-Kausar, Pak Ridwan, Pak Amir Fauzan, Pak Indra Bahyu, Pak Wal Fazli, Pak M. Arif, Pak Muhammad Arif, Pak Haji Tukimin, Pak Haji Tukimin, Pak Hendri Jas. Ya. Hendrias. Tidak apa-apa. Jangan lama. Hendrias ya. Orang lama. Ada yang belum ke lanjut Pak? Udah semua ya? Yang belum sama? Udah semuanya ya? Ini sedikit perkenalan. Kakek saya. Ya, mundur kalau izin mundur. Takut kaku dia. Takut buku, aduh. Tidak apa-apa. Jaket. Yang belakang. Jangan repot Pak, itu urusan AC, nanti senderan. Tahu aja Ustaz. Banyak ajar. Kita sebentar lagi udah di selonjoran. Ciri-ciri kamu. Ini kalau ada meja, saya boleh Pak meja satu lagi Pak. Buat ini aja ya. Mohon maaf ya. Rahmat Basuki. Nanti suruh baca dengan tetangga. Tapi nggak muntabir dia. Ya, ada berkahnya mana hari ini kita masih belajar aja. Cuma biasanya kalau kuliah perdana itu perkenalan sudah, habis itu terus tes presentasi. Ya, biasanya suruh baca satu ayat biasanya. Maka saya anggap ini wajah-wajahnya sudah lancar gitu aja. Saya anggap lancar. Ya, nanti jangan ngomong-ngomong Pak Jiko, dan pokoknya setelah perkenalan biasanya ada pembacaan satu ayat, baca Quran satu ayat. Itu nanti akan ketahuan sejauh mana kita sudah bisa membaca. Karena yang akan kita pelajari ini adalah terjemahnya, gitu ya, supaya supaya kita terfokus di program terjemah ini atau pemahaman Quran ini. Setidaknya kita sudah tidak mikirin masalah baca lagi. Ini saya anggap semuanya bisa baca lah. Ya, nggak usah dites lah ya Pak ya. Nggak usah lah ya. Nggak usah anggap bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Ini saya nanti terjemahkan. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah
Jadi Bismillah itu terdiri dari 3 kosakata. Yang pertama bi, yang kedua ismi, yang ketiga Allah. Ini YouTube-nya live apa nanti diupload? Diupload Pak. Nanti diupload. Direkam. Nanti kalau direkam, saya tak coba merekam rekam layar. Nanti saya kirim. Biar hasilnya itu lebih bagus. Tinggal suaranya aja. Kalau ada mic pakai suara nanti lebih bagus. Kalau langsung kan nggak usah diedit, ya kan ya? Ya. Gitu. Kalau di buku halaman berapa nih Ustaz? Kalau di buku halaman 20 Iya. Kan nggak ada tabel itu ya, jumlah kosakata, terus kosakata baru, kosakata lama. Nah ini maksudnya gini Pak. Jadi di buku itu, di buku yang gede ya Pak ya, jangan buku yang kamus ya. Di buku yang gede itu sudah terdeteksi warna merah dengan warna biru atau biru. Nah, ketika kita sudah mengajar begini, nah nanti kita deteksi lagi jumlah kosakata yang dalam ayat ini ada berapa. Terus nanti kosakata yang baru ada berapa, kosakata yang lama ada berapa. Nah, itu tidak perlu, sebenarnya tidak perlu di buku itu sudah. Ini hanya apa ya, inisiatif atau ya kreativitas pengajar supaya untuk mendeteksi itu. Dan nanti tinggal kondisional ya Pak ya, kondisional. Tidak semua ayat terus kemudian kita deteksi jumlah kosakatanya, nggak semuanya. Kalau semuanya nanti nggak selesai Pak. Ya kita deteksi hanya contohnya saja. Selebihnya ya nanti kita yang mengembangkan, gitu ya. Kita yang mengembangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi artinya dengan, sin dan mim itu berasal dari kata ismi. Bi artinya dengan, sin dan mim artinya apa? Ismi yang artinya adalah nama. Allahi Allah. Jadi kalau digabung, Bismillahi dengan nama Allah. Kita hilangkan dulu kalimat menyebut. Nah, kadang-kadang kan kalau kita menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Nah, kata menyebut itu tidak termasuk bagian dari kata Bismillah itu kata tambahan untuk kata tambahan yang diambilnya dari penafsiran. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Saya ulangi lagi. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Masih ingat ya Pak ya? Masih ingat ya? Coba saya baca Arabnya, atau niruin apa yang saya ucapkan. Bismillahi bareng. Bismillahi dengan nama Allah. dengan nama Allah Ar-Rahmani. Ar-Rahmani Yang Maha Pengasih. yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi. Ar-Rahimi Yang Maha Penyayang. yang Maha Penyayang. Saya ulangi lagi. Bismillahi bareng. Bismillahi dengan nama Allah. dengan nama Allah Ar-Rahmani. Ar-Rahmani Yang Maha Pengasih. yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi. Ar-Rahimi Yang Maha Penyayang. yang Maha Penyayang. Sekarang saya rubah, saya Arabnya, Bapak langsung terjemahnya. Gak usah niruin Arabnya, gak usah. Bismillahi Dengan dengan nama Allah Ar-Rahmani. yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi. yang Maha Penyayang. Alhamdu segala puji. Alhamdulillah segala puji. Alhamdu apa artinya? Segala puji. Nah,
Kalimat berikutnya itu lillahi. Lillahi itu berasal dari dua kata, yaitu li artinya bagi, lahi itu berasal dari kata Allah yang ini. Jadi lafal lahi itu berasal dari kata Allah. Maka lahi warnanya biru karena dianggap di ayat sebelumnya sudah ada. Jadi kalau diterjemahkan, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Lillahi bagi apa? Bagi Allah. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung terjemahnya. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Alhamdulillah Segala puji lillahi bagi Allah. Rabbil alamin dua kata. Rabbi artinya Tuhan. Rabbi artinya Tuhan. Al-alamina semesta alam. Kalimat Rabbil alamin ini dua kata yang dilebur jadi satu penerjemahan. Berarti cara menerjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta atau Tuhan semesta alam. Boleh. Rabbil alamin apa artinya? Tuhan semesta alam atau Tuhan alam semesta. Boleh dibalik. Saya ulangi lagi. Saya Arabnya, Bapak langsung terjemahnya. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Alhamdulillah Segala puji lillahi bagi Allah Rabbil alamin Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Kalau kalimat semesta itu menandakan kalau kalimat ini jamak. Ciri jamaknya kalimat ini diakhiri dengan ya nun. Ya nun tapi nunnya fathah. Ina intinya. Maka bermakna semesta. Semesta itu maksudnya semua. Rabbil alamin Tuhan alam semesta dan Tuhannya semesta alam. Ar-Rahmani warna biru berarti sudah pernah. Apa artinya? Pengasih. Pengasih mau penyayang? Pengasih. Ar-Rahman sih. Ar-Rahman. Pengasih. Pengasih itu apa? Memberi. Memberi tanpa meminta. Enggak, kalimat Ar-Rahman sama Ar-Rahim, Ar-Rahman sama Ar-Rahim ini sebetulnya kalimatnya diambil dari kosakata yang sama. Jadi makna pengasih dan penyayang itu sebetulnya kasih sayang itu sama. Cuman bedanya begini, kalau Ar-Rahman itu kasih sayangnya Allah di dunia. Kalau Ar-Rahim kasih sayangnya Allah nanti di akhirat, yaitu berupa surga. Jadi perbedaannya itu. Jadi supaya beda, ya Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, biar kelihatan beda. Maliki Yaumiddin itu maknanya panjang apa pendek? Maliki atau Maliki? Yang benar yang mana? Maliki. Juga milih namanya. Ma panjang apa pendek nih? Panjang. Kalau di surat Al-Fatihah memang ada yang membaca panjang, ada yang baca pendek. Jadi kalau kita membaca panjang, Maliki artinya pemilik. Ya, artinya apa? Pemilik. Jadi kalau tulisannya Maliki, misalnya ma-nya dipanjangkan,
Ini kan tulisannya maliki. Ya, nanti bermakna memiliki, sama-sama liki. Karena namanya dipanjangkan, maka artinya pemilik atau yang memiliki. Kalau namanya pendek, artinya raja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu namanya pendek. Kalau di surat An-Nas, namanya pendek. Surat An-Nas tahu ya Pak ya? Yang selalu kita baca kalau sholat. Surat An-Nas itu namanya pendek. Iya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jangan malikin nas, jangan, tapi malikin nas, namanya pendek. Tapi kalau di surat Al-Fatihah memang ada qiraat yang dipanjangkan, ada qiraat yang dipendekkan. Jadi yang memiliki itu siapa? Ya raja. Raja itu siapa? Rabbil alamin. Siapa Rabbil alamin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulang lagi. Nah ini maliki, yang memiliki, yaumi artinya hari. Yaumi artinya apa? Hari, ad-dini agama. Yaumiddin hari agama. Ada yang menerjemahkan hari pembalasan. Maksudnya hari kiamat, bukan hari kiamat, ad-din. Ad-din artinya agama. Nah, dalam penerjemahan bebas ada yang menerjemahkan maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Saya ulang lagi. Bismillahi artinya dengan Nama Allah Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, yang penyayang, Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Bisa Pak ya? Gampang kan? Oh Allah, tidak ngomong gampang apa susah? Gampang ya Pak ya? Gampang. Sekali-kali nyenengin saya lah. Baru 4, ya. Coba nanti lupa enggak? Saya lanjut dulu. Biasanya kalau baru 5 menit, 10 menit masih ingat. Coba ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Namun sebelum lanjut, kita ulang lagi. Coba masih ingat enggak? Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang, Alhamdulillah, segala puji Lillahi, bagi Allah, Rabbil alamin, Semesta alam, Ar-Rahmani, yang Pengasih, Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang, Maliki yaumiddin, yang memiliki yang memiliki hari pembalasan. Ini kalau jumlah kosakata nanti kita hitungkan bareng kalau sudah mau selesai. Ya, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka satu kata, artinya hanya padamu atau padamu. Nah, yang menunjukkan mu itu K-nya yang ini. K itu artinya apa? Kamu, engkau. Iya. Yang dimaksud padamu, pada engkau ini siapa? Allah. Bapak pernah janggal nggak dengan ayat yang kelima ini? Pernah janggal nggak dengan ayat kelima ini? Nah, kita mau sebutkan aja Pak Ustaz. Orang di Al-Quran masuk janggal. Maksud saya begini, ayat ini diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Yang menurunkan siapa? Allah. Jibril. Yang mengucapkan ayat ini siapa? Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Coba diterjemahkan. Kalau yang mengucapkan itu Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, coba. Janggal, harusnya kita janggal.
Cuma karena udah sering kita baca, akhirnya biasa aja. Misalnya nih, yang mengucapkan ini kan ayat ini kan kalamullah, yaitu kalamnya Allah. Coba Allah yang berbicara kepada Nabi Muhammad. Hei Muhammad, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami menyembah, hanya padamu kami mohon pertolongan. Kalau yang mengucapkan Allah, harusnya kita jangan Pak. Lu masa Allah malah minta pertolongan kepada siapa? Nabi Muhammad, malah menyembah siapa? Nabi Muhammad. Maka dalam penafsiran ayat ini ada kalimat yang tersembunyi. Ya Muhammad, kul. Hei Muhammad, katakan. Berkata apa ya Allah? Katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kalimat ini kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad yang mengatakan, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalimat ini juga ada perubahan. Harusnya, bukan harusnya ya. Kalau susunan kalimat yang biasa-biasa aja, bunyinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami menyembah hanya padamu, kami mohon pertolongan hanya padamu. Tapi kalimat ini dibalik sama Allah. Hanya padamu kami menyembah, hanya padamu kami mohon pertolongan. Di kalimatnya lebih spesifik, lebih sempurna, lebih tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak misalnya saya ngomong begini. Misalnya ngomong sama ada istri Pak, Bu, saya cinta padamu. Kalimat itu terasa biasa-biasa saja. Istri juga gak bakal nggak nanggepin tuh kalau ngomong kayak gitu kan. Tapi kalau kalimat kita balik, Bu, hanya ibu yang saya cintai. Itu kalimat itu menjadi kalimat sempurna, kalimat istimewa. Utuh, karena apa? Objeknya kita dahulukan. Objek kan susunan kata itu kan subjek, predikat, objek. Kalau hanya saya suka padamu, itu bisa, itu ngomong ke siapa aja bisa. Tapi kalau sudah mengatakan hanya kamu yang saya sukai, hanya kamu yang saya cintai, itu sudah terasa sudah sangat berbeda. Nah, kalimat ini mengajarkan itu. Iya, ini kalau kita baca ayat ini nih Pak, ya, kalau kita baca ayat ini, kalimat tasdidnya ini harus Bapak apa? Harus Bapak perjelas. Iya. Harus ditekan, benar-benar ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kalau kita tidak munculkan tasdidnya itu, maka maknanya akan berubah menjadi kalimat, kalau nggak salah, iyyaka itu artinya matahari. Tidak salah. Ya. Jadi kalau iyyaka na'budu, kami menyembah matahari. Lalu tanpa tasdid. Maka harus termasuk bagian daripada rukun membaca Al-Fatihah itu tasdidnya harus apa? Harus dilepas. Ya, kalau lagi ngucapin kalau lagi ngucapin imam ya nggak usah pakai tasdid, itu imam. Kalau ngucapin iyyaka harus pakai tasdid. Kalau ngucapin imam nggak usah. Dan imam nggak pakai tasdid kan Pak ya? Tasdidnya gantung imam. Iya. Imam. Iya, kalau imam nggak usah pakai tasdid. Memang biasa aja. Nyambung. Kalau ngucapin iyyaka Nyambung. Sampai malah dia bingung. mikirnya nggak lama Pak. Lemot. Pikiran imam di masjid. Iya. Jadi kalau imam nggak usah pakai tasdid. Nah, imam. Nanti kalau dibaca ini
tasdidnya sebagai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah. Nah, kalimat na'budu berawalan na. Berawalan na. Na'budu awalannya na. Nah, inilah yang menunjukkan kata kami. Kalimat aslinya itu ain, ba sama dal, abdun, menghambakan diri. Jadi na'budu iyyaka, kami menyembah, iyyaka hanya kepadamu. Kalau di ayat ini ya berarti ya diterjemahkan hanya kepadamu kami menyembah. Wa artinya dan. Wa artinya apa? Dan. Jangan sampai lupa nih. Wa artinya apa? Dan. Iyyaka warnanya biru. Berarti sudah pernah tuh. Berarti kalimat iyyaka yang kedua ini maknanya sama dengan apa? Sama dengan iyyaka yang pertama. Nasta'inu berawalan na lagi, Pak. Kami berawalan na. Nah, ini jamak apa bukan? Jamak atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena ain nunnya ini, nunnya harokatnya doma, sedangkan yang jamak tadi nunnya harokatnya fathah. Ini walaupun nun tapi bukan jamak. Nah, kalimat kami dalam bahasa Arab itu tidak harus bermakna jamak. Ada makna kami yang bermakna tunggal. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami mohon pertolongan. Ini saya urai, benar-benar saya urai khusus ayat ini. Yang bermakna kami itu nanya. Nanya ini yang bermakna apa? Kami. Yang bermakna pertolongan itu ain yang sama nunnya. Yang bermakna pertolongan itu ain yang sama nunnya. Yang bermakna memohon sin sama taknya ini. Kita harus tahu dari mana kalimat memohon pertolongan itu. Memohonnya dari kalimat sin sama ta, pertolongannya berasal dari kata ain yang sama nun atau auna, ain yang nun. Nanya bermakna kami. Jadi kalau diterjemahkan iyyaka, hanya kepadamu, nasta'inu, kami mohon pertolongan. Harus ada kalimat mohonnya. Bukan kami menolong, bukan, tapi kami mohon pertolongan. Contoh. Ada kalimat ghafaro, artinya mengampuni. Kalau saya tambahi ista, sin sama ta, hamzah, sin sama ta. Ini susah kan? Sin sama ta. Maka kalimat ini maknanya menjadi berubah, meminta ampun. Istighfar itu kan? Istighfar. Jadi istighfar itu apa? Ghafaro, mengampuni, ista, hamzah, sin sama ta, artinya memohon. Jadi istighfar artinya apa? Memohon ampun. Auna artinya menolong. Isti'anah atau nasta'in, kami mohon pertolongan. Itu nanti ada babnya tersendiri tuh bahas tentang itu. Ini kan kita kan bukan. Jadi kalau sin sama ta dipisah sendiri, malah justru nggak ada artinya. Gitu. Nggak ada artinya. Sama kayak mustaqim yang saya jelaskan lagi. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami mohon pertolongan. Coba saya baca Arabnya, Bapak langsung terjemahnya. Iyyaka, hanya kepadamu na'budu, wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami
dari awal. Masih ingat nggak? Bismillahi Dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin Tuhan semua alam, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang, Maliki yang memiliki Yaumiddini hari pembalasan. Iyyaka Hanya kepadamu na'budu Dan wa iyyaka kami nasta'inu. mohon pertolongan. Kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan bacanya gimana? Untuk mohon pertolongan bukan mohon pertolongannya bacanya bukan kaminya, nasta'in kan kami, asta'inu. Oh iya. Jadi kalimat ini apabila kita baca wakaf berhenti, maka bacaannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Notnya di apa? Disukun. Tapi kalau kita baca wasol itu baca apa, Pak? Baca lanjut. Nah, karena nanti ketemu dengan hamzah wasol ini, ya, maka nu yang ini nanti langsung ke haknya. Wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Kalau dibaca berhenti ya nanti ihdina. Kalau dibaca wasal nasta'inu langsung ke haknya. Jadi hamzah wasalnya dilewati. Jadi intinya gitu tadi ya Pak. Nanya itu menunjukkan, bukan bermakna ya Pak, menunjukkan kami. Sin sama tak itu menunjukkan kata memohon. Ain ya nun itu menunjukkan yang bermakna apa? Pertolongan. Maka kadang-kadang kita pernah dengar istilah isti'anah. Dia pertolongan. Walaupun nanti ada kalimat lain yang bermakna pertolongan. Misalnya nasrun. Idza jaa nasrullahi. Nasrun itu artinya pertolongan. Nanti di pelajaran kita ini juga ada membahas tentang kalimat-kalimat yang berbeda namun terkadang mempunyai makna yang sama. Itu juga dipelajari. Lanjut, ihdina dua kata. Ihdi dan na. Ihdi artinya berasal dari kata hidayah, petunjuk. Karena ini bentuknya perintah. Ihdi, tunjukkanlah, na kami. Tunjukkanlah apa? Kami. As-sirata, jalan. As-sirata apa? Jalan. Al-mustaqimah, yang lurus. Coba perhatikan kalimat as-sirata al-mustaqim. Kalimat as-sirata diawali dengan alif lam. Coba ya, ada alif lam. Kemudian diakhiri dengan kalimat yang berharokat fathah. Kalimat al-mustaqim diawali dengan alif lam. Sama tidak sama as-sirata? Sama kan ya? Sama-sama alif lam. Al-mustaqimah nih, fathah juga. Maka kata yang kedua ini al-mustaqim ini menjadi sifat dari kata as-sirata. Jadi kalau as-sirata artinya apa? Jalan. Al-mustaqimah ditambah yang lurus. Nah, kalimat al-mustaqimah di mana yang lurus itu ya makna paling mendekati. Kamu tahu nggak al-mustaqim itu berasal dari kata apa? Al-mustaqim itu, ini saya kasih tahu, sebenarnya ini rahasia. Nanti jangan bilang ini rahasia. Mustaqim.
alif lamnya kita pisahkan dulu. Ya, alif lamnya kita pisahin dulu. Kalimat mustaqim, kalimat ini diawali dengan kata mu. Mu itu bisa bermakna orang, bisa bermakna apa? Orang, kayak muslimun, mukminun, kan di awalan apa? Mu itu bisa dimaknai orang. Terus kemudian ada ketambahan sin sama tak lagi. Apa artinya tadi sin sama tak? Permohonan, sin sama tak. Nah, kalimat aslinya itu ini, kof, ya sama mim. Nah, kim itu berasal dari kata koma. Koma. Nah, koma. Koma apa artinya? Koma. Berdiri. Ayo Pak, komat dulu Pak, komat. Nah, komat itu artinya apa? Berdiri. Kalau udah komat jangan duduk kan. Kalau udah komat artinya berdiri. Pada komatis sholat, sesungguhnya sholat sudah didirikan. Ayo berdiri. Makanya kalau udah komat berdiri Pak. Nah imamnya dulu. Diri, langsung sholat. Kalau udah komat jangan ditunda lagi. Komat artinya berdiri. Nah, ketambahan sama sin sama ta, orang yang berusaha berdiri. Ya, ketambahanmu bermakna orang. Jadi mustaqim, orang yang berusaha tetap berdiri. Makanya orang yang istiqomah dinamakan mustaqim. Istiqomah tuh Pak, istiqomah. Apa istiqomah itu? Nah, kita selalu mengatakan teguh konsisten kan Pak? Orang yang konsisten itu apa Pak? Orang yang berusaha untuk tetap teguh berdiri. Namanya istiqomah. Ada usahanya. Nah, usaha itu tadi ada kalimat dengan cara memohon. Nasta'in tadi mohon pertolongan. Makanya kalau kita ngomong ya mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah. Misalnya gitu. Maksudnya istiqomah apa? Tetap konsisten berada di jalan Allah. Istiqomah. Ya walaupun kadang-kadang ya miring, ya, ada keleset, nggak apa-apa, tapi tetap ada usaha, itu tetap ada usaha. Ini maksudnya tunjukkanlah kami ke jalan yang istiqomah, jalan yang lurus. Jadi setidaknya setiap kita membaca surat Al-Fatihah, kita minta kepada Allah agar diberi kekuatan istiqomah. Nah, istiqomah itu berat apa ringan? Ya, coba misalnya istiqomah ngaji kayak gini aja, lucu. Coba, Muntaber. Iya, tahu-tahu muntaber lagi. Begitu dari jalan yang istiqomah rumah jadi lurus itu gimana? Ya, jadi mayoritas apa namanya? Mayoritas penerjemahan itu diterjemahkan kalimat itu menjadi kalimat yang lurus itu kalimat. Cuman kalau diambil dari kosakatanya tadi itu, maksud saya gitu ya Pak. Jadi penerjemahan lurus itu tidak harus, maksud saya gitu. Ya kita bisa aja mengatakan tunjukkanlah kami ke jalan yang istiqomah, itu boleh-boleh saja. Ya Pak ya. Maksudnya gitu. Jadi penerjemahan kalimat lurus itu tidak seterusnya mustaqim itu diartikan lurus. Sama dengan kalimat yang tadi. Yang mana tadi itu? Robbi. Imam ya istiqomah. Robbi artinya apa tadi? Tuhan. Nah, sejak kapan kalimat Robbi artinya Tuhan? Kita kan tahunya diterjemah Robbi artinya apa? Tuhan. Padahal kalau kita lihat bahasa Arab, Robbi itu artinya mendidik. Nah, Robbi artinya pendidik. Rabbil alamin, Allah itu siapa? Rabbil alamin, pendidik semesta alam. Loh, kalau diartikan pendidik semesta alam, mana jadi sempit? Mana jadi apa? Sempit. Makanya
penerjemahan itu, penerjemahan. Maka kadang-kadang ada ulama yang nggak setuju dengan adanya penerjemahan. Kenapa? Kadang-kadang menyempitkan makna. Makanya penerjemahan itu kadang-kadang kontekstual, diambil kosakata bahasa Indonesia yang paling mendekati. Ya, karena menyifati Allah ya, Rabbi diartikan Tuhan. Sehingga kalimat ini tidak sempit maknanya. Nah, makanya terkadang bahasa Indonesia itu ya belum bisa menafsirkan atau mewakili kalimat yang diterjemahkan. Misalnya kayak tadi Ar-Rahman, Maha Pengasih. Itu dalam penafsiran Bapak kalau lihat pasti ada kalimat mengasihi makhluk-makhluknya Allah yang ada di dunia, yang maksiat maupun yang taat, yang iman maupun yang tidak beriman. Itu pasti begitu. Karena itu tadi dalam menerjemahkan jangan sampai malah justru menyempitkan makna sesungguhnya. Apalagi surat Al-Fatihah, contohnya surat yang sering kita baca sampai maknanya nanti jadi sempit. Ya. Karena kalau ditanya kenapa kok maknanya itu menjadi jalan yang lurus, karena kalimat al-mustaqim ini dijelaskan oleh ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kosakata yang baru bunyinya siratal. Siratal tadi artinya apa? Jalan. Kalau jalan-jalan apa? Sirat. Mana Pak? Sirat-sirat Pak. Sirata jalan. Jadi Allah menjelaskan ini penjelasan dari ayat-ayat yang lain. Makanya penafsiran itu kadang-kadang ada tafsir Al-Quran Al-Quran. Ayat Quran menjelaskan ayat yang lain. Nanti ada hadis menjelaskan ayat Quran. Jadi gitu penjelasan. Nah ini ada ayat Quran, ayat yang lain menjelaskan ayat yang sebelumnya. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Kalau misalnya ditanya, itu jalannya Allah. Kalau kita mengatakan jalannya Allah, maka akan sulit sekali kita menjelaskan jalannya Allah itu seperti apa. Ya karena kita memang nggak sama, nggak bisa. Karena dari sisi makan aja kita nggak bisa niru Allah, kan? Baru makan doang gitu. Makanya perlu penjelasan, perlu contoh. Akhirnya Allah mengutus para nabi, para rasul. Nah rasul itu siapa? Min anfusikum. Kalau di ayat yang lain itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasul yang Allah utus itu dari golongan manusia. Makanya di sini sirata jalannya alladzina orang-orang yang. Orangnya dua kali. Dan ini bentuk jamak. Ciri jamaknya apa? Ada yang, ya ada non. Ini ciri jamaknya. Bunyinya fathah. Bukan alladinu atau alladini, bukan. Tapi alladzina. Ini menunjukkan jam. Jalannya orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat. Yang menunjukkan kata engkau bukan ka tapi ta. Ini sama. Kalau dikata kerja bunyinya ta, kalau dikata bunda bunyinya ka. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat alaihim, dua kata, ala dan him. Ala artinya atas, him mereka. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Jadi kalau kita ditanya siratal mustaqim itu apa? Jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Jalannya orang yang telah engkau atau yang telah diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Nah sekarang pertanyaannya, nikmat itu apa?
Kalau kita ngomong nikmat bahasa Indonesia pasti kaitannya tentang apa Pak? Makan. Pasti begitu. Padahal nikmat yang ada dalam Quran maknanya bukan itu. Kenikmatan yang paling tinggi adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Sehingga orang yang diberi nikmat oleh Allah, orang yang diberi agama, orang yang dititipkan agama oleh Allah, siapa itu Pak? Para nabi, para rasul. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah yang dimaksud siapa? Al-anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul. Ghairi artinya apa ghairi? Ghairi bukan, selain. Al-maghdubi yang dimurkai. Al-maghdubi apa? Yang dimurkai. Saya ulangi lagi. Sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Ghairil maghdubi bukan yang dimurkai alaihim atas mereka. Maksudnya apa? Bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka. Siapa yang dimurkai Pak? Orang yang dimurkai itu siapa? Orang-orang Yahudi. Walau dolin dan tidak artinya apa? Tidak ad-dolin, orang-orang yang sesat. Ya, orangnya dua kali, ya sama non akhirnya. Nah, menunjukkan jamak. Walau dolin dan tidak atau bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Orang Nasrani. Jadi ini penafsirannya ya, maksudnya penafsiran orang yang dimurkai itu adalah orang Yahudi, penafsiran orang yang sesat itu adalah orang Nasrani. Ini penafsirannya. Saya ulang lagi, coba dari awal. Masih ingat kan? Ya, saya baca Arabnya, langsung terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmani Ar-Rahimi Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ihdina as-sirata al-mustaqima yang lurus. Sirata alladzina an'amta alaihim atas mereka. Ghairil maghdubi bukan yang dimurkai alaihim atas mereka. Waladhdallin dan bukan orang-orang yang sesat. Maksudnya jalannya orang yang engkau beri nikmat atas mereka bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Coba saya acak. Alhamdulillah apa artinya? Segala puji. Ar-Rahman mengasih. Iyyaka as-sirata al-mustaqimah yang lurus. Alladzina orang-orang yang alaihim atas mereka. Ghairil maghdubi bukan yang dimurkai. Terus Ar-Rahim Maha Penyayang. Bismillahi dengan nama Allah. Rabbil alamin Tuhan semesta alam. Yaumi hari. Maliki yang memiliki. Terus alaina atas kami. Alaika
alaihim atas mereka, alal ladina atas orang-orang yang ad-dallina yang sesat. orang-orang yang sesat, orang-orang yang sesat. Sesat itu disesatkan. Nanti ada apa namanya, ada perbedaannya. Orang yang sesat, orang yang disesatkan, nanti ada bedanya. Nah ini langsung Quran ini. Ya, terjemahkan. Ini nanti satu-satu ya. Enggak ada suaranya. Gak mau satu-satu berarti. Ya, kita untuk ini sukarela. Ya maksudnya gini Pak, kalau kita sudah berniat untuk mengikuti program ini, ya anggap aja kita semuanya nggak bisa, gitu aja. Bisa, terus kita mau belajar. Nah, kalau memang hari ini belum bisa, kira-kira wajar nggak? Wajar, belajarnya baru sekali. Terus minggu depan, misalnya surat Al-Fatihah suruh terjemahin, kok lupa, kira-kira wajar? Wajar, belajarnya seminggu sekali. Itu perlu sejam, ya kan? Makanya saya nggak yakin buku yang ada itu terus kemudian dibaca di rumah itu nggak yakin. Yang terakhir tuh orang tua. Tidak lemot. Ya, saya tidak mau menyinggung orang tua. Salah. Makanya karena belajarnya sudah seminggu sekali, cuma sejam, ya kan ya, konsentrasi kita udah terbelah. Melihat layar, lututnya pegel. Makanya kalau dalam satu surat ini, terus kemudian kita bisa menerjemahkan ya 80% udah cakep, udah benar semuanya gitu. Ayo mencoba, siapa yang mau mencoba? Ayo baca. Saya baca Arabnya langsung terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi. yang Maha Penyayang, Alhamdulillah. segala puji Lillahi bagi Allah, Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang, Maliki yang memberi Yaumiddini hari pembalasan Iyaka hanya kepada Engkau Na'budu kami meminta mengambil perbuatan. Mantap. Wa Iyaka Dan Engkau Nasta'in meminta pertolongan. Ihdina Tunjukkanlah kami As-Sirata jalan yang Al-Mustaqimah lurus, Lurus Sirata jalan-jalan Jalan-jalan jalan orang, jalan Dan Alladzina orang-orang Orang-orang yang An'amta memberi nikmat Alaihim atas mereka, Ghairil Maghdubi bukan kaum murtad, Yang dimurkai bukan murtad Alaihim atas mereka, Waladhdallin dan bukan yang sesat, Orang-orang yang Dan bukan orang-orang yang sesat. Oh, 90%. Soheh Mumtaz semuanya. Cocok jadi imam. Coba. Maksudnya nggak dapat itu juga Pak. Jadi udah Mewakili. udah menunjukkan yang lain. Mewakili. Iya, mewakili. Bisa berarti yang lain bisa. Yang lainnya apa? Itu saja. Yang paling tua aja bisa. Yang tua aja bisa. Ya, sudah terwakili. Yang lain nah. Satu lagi. Terkait langsung deh. Kalau lulus kita aman. Ya, ini mohon maaf ya, saya kalau ngajar mau begini Pak, nggak mau yang sepanjang terus saya kalau. Ya, ayo yang mau berbagi coba.
Bagus. Diacak aja. Bagus, ya. Tetangganya Pak Gandhi kan. Ada namanya, tenang aja. Siap-siap aja. Saya takutnya begitu saya suruh, nanti minggu depan kapok. Muntaber nih. Apa ya itu yang benar? Jadi salah nanti. Pak Bu. Ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, Alhamdulillah segala puji Lillahi bagi Allah, bagi Allah Rabbil Alamin Rabbil Alamin semesta alam Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, Maliki yang memiliki yang memiliki betul Yaumiddin hari pembalasan Iyaka hanya kepada Allah, dan hanya kepada Engkau hanya kepada Engkau Na'budu kami menyembah, wa iyyaka hanya dan kepada hanya kepada Engkau nasta'in kami mohon pertolongan. ya betul ihdina Tunjukkanlah kami as-sirata jalan yang al-mustaqima yang lurus, lurus sirata jalan alladzina yang Engkau orang-orang an'amta Engkau beri nikmat alaihim atas mereka ghairil maghdubi bukan yang dimurkai alaihim atas mereka betul waladhdallin benar bukan jalan orang-orang yang sesat. dan bukan orang-orang yang sesat. Maksudnya bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ini saya malah kaget. Baru belajar sekali kok sudah pada bisa. Kaget saya. Baru belajar sekali langsung bisa. Padahal yang belajar berkali-kali itu belum bisa. Ini kok langsung bisa. Ya, istimewa sekali. Baik, mungkin ada pertanyaan Pak, barangkali kalau ada. Ya. Ini yang kata-kata seperti na'budu, nasta'in, nahnya itu kan kami ya. Itu dari subjeknya apa? Nahnu. Oh iya. Jadi kalimat na'budu dengan kalimat nasta'in nanti kalimat ini yang akan dibahas ya. Kemudian nanti ada kalimat nasta'in. Sementara na'budu dulu kita aplikasikan di kalimat nasta'in. Kalimat na'budu ini huruf aslinya adalah yang tadi saya sudah bilang. Huruf aslinya adalah ain, ba, sama dal. Terkadang kita ketemu kalimat ini bunyinya adalah abdun. Apa Pak? Abdul, artinya apa? Hamba. Abdur Rahman, hambanya Allah. Abdullah, hamba Allah. Abdul artinya hamba. Ya, misalnya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, abdi artinya hamba. Nah, kosakata ini kemudian ditambahi kata na. Ditambahi kata apa?
Nah ini kepanjangan dari kata nahnu. Nahnu yang artinya kami. Suatu saat nah ini akan berubah, bukan na'budu lagi, tapi berubah menjadi ta'budu misalnya. Nah ketika berubah menjadi ta, maka ta ini berasal dari kata anta. Anta kamu, berarti ta'budu, kamu menyembah. Nah ta ini suatu saat akan berubah menjadi ya. Ya budu menjadi dia menyembah. Nah perubahan-perubahan ini nanti di bulan yang kedua akan dibahas. Ini baru bulan pertama. Jadi hanya perkenalan kosakata aja. Jadi udah ketahuan nih, yang sudah ada basicnya udah ketahuan satu. Nanti tinggal tanya terus nih, siap-siap aja. Ya maksudnya. Enggak, maksud saya kenapa nasta'in itu bukan jamak? Oh iya. Jadi dalam bahasa Arab kalimat kami itu namanya mutakallim ma'al ghair. Bukan menunjukkan jamak, bukan. Mutakallim ma'al ghair maksudnya apa? Yang mengucapkan terkadang satu tetapi mewakili yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu domirnya, kata gantinya itu ada dua. Terkadang Allah menggunakan kata aku, terkadang menggunakan kata kami. Nah ini pemakaiannya di mana Pak? Pemakaiannya biasanya kalau Allah menjadi subjek atau objek yang yang kaitannya tentang ibadah, biasanya menggunakan aku. Misalnya nih, sembahlah aku, bukan sembahlah kami. Misalnya ubudni atau ubudi, sembahlah aku. Bersyukurlah kamu kepadaku, bukan kepada kami. Tapi kalau Allah menjadi subjek yang mengkaitkan atau mengajak orang atau makhluk lain atau makhluk ya, misalnya menurunkan Al-Quran, menurunkan rizki, itu biasanya menggunakan kata kami. Misalnya inna anzalna fi lailatul qadar, sesungguhnya kami di situ siapa? Allah. Oh berarti Allah sedang menghormati siapa yang diajak berkalam, artinya siapa yang menjadi objek kalimat tersebut. Artinya apa? Allah menghormati siapa yang menerima Al-Quran, siapa yang menyampaikan Al-Quran itu. Rizki juga begitu. Misalnya ada kalimat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqna. Bukan razaqtu tapi razaqna, kami rizkikan. Berarti apa? Allah menurunkan rizki itu sedang memuliakan siapa yang menjadi wasilah-wasilah rizki itu. Jadi kalau kaitannya tentang bersyukur, beribadah, menyembah, itu biasanya menggunakan kata aku. Bersujud itu menggunakan kata aku. Tapi kalau kaitannya tentang rizki, tentang Al-Quran, tentang rahmat, Allah menggunakan kata kami. Itu menunjukkan apa? Allah sedang memuliakan siapa yang sedang menjadi wasilah-wasilah tentang tersampainya rizki. Nah, itu nanti penjelasan yang seperti itu nanti ada perbedaan tentang kata kami atau tentang kata aku. Kalau dalam bahasa Arab, aku itu adalah mutakallim wahdah, sedangkan nahnu mutakallim ma'al ghair. Ini kalau kita jelaskan akan semakin bingung. Makanya nanti aja. Itu makanya nanti aja. Step by step. Saya tahu Bapak manggul-manggul kayak orang tahu. Manggutnya itu karena bingung. Selama ini saya mau mengkonfirmasi apakah pemahaman saya salah. Selama ini yang saya pahami dari membaca-baca terjemahan, pada saat Allah itu menyebut
kami itu ada unsur lain, misalkan malaikat, misalkan menurunkan hujan itu kan berarti ada malaikat yang membantu menurunkan rezeki juga dengan perantara malaikat. Apakah pemahaman itu salah? Kami. Ustaz? Oh, iya. Jadi itu tadi kalimat yang sudah saya ucapkan, bahwa Allah sedang memuliakan siapa yang menjadi wasilah, termasuk para malaikat. Malaikat siapa? Al-Muqarrabin. Jadi walilhan dan malaikatul muqarrabin. Malaikat yang didekatkan oleh Allah. Mereka lah yang wasilah-wasilah, turunnya hujan, turunnya rezeki, turunnya Al-Quran. Jadi wasilah. Nah, kalau sekarang malaikatnya sudah tidak menurunkan ayat Quran lagi, siapa yang dimuliakan oleh Allah? Kan dulu malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang mulia, malaikat Jibrilnya mulia, dimuliakan oleh Allah. Maka Allah menggunakan kata ganti, menggunakan kata ganti kami. Nah, sekarang malaikat Jibril sudah tidak menurunkan ayat Quran lagi, Nabi Muhammad sudah tidak ada. Apakah ayat itu masih relevan tidak sampai sekarang? Karena ayat Quran itu akan selalu relevan sampai hari kiamat. Maka terus kemudian siapa yang dimuliakan oleh Allah? Siapa saja yang mau belajar, siapa saja yang mau mengajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Rezeki juga begitu. Ya. Allah menentukan rezeki kepada kita. Ternyata yang kita dapat kita ini menjadi wasilah rezekinya orang lain. Rezekinya anak kita yang belum bisa bekerja, rezekinya anak bayi yang belum bisa ngapa-ngapain. Ternyata mereka juga bisa makan atas wasilah siapa? Wasilah kita. Nah, itu tadi yang disampaikan bahwa Allah hendak memuliakan orang-orang yang menjadi perantara, menjadi wasilah seseorang mendapatkan apa tadi? Rezeki. Ya mungkin kalimatnya itu yang bersama. Salah sih enggak. Buktinya apa ya? Di penjara, kalau salah di penjara. Maksudnya gitu ya Pak. Kalau menggunakan kata kami, bahwa ada pihak-pihak yang terlibat. Maksudnya yang saya sampaikan, Allah sedang memuliakan orang-orang yang terlibat. Termasuk turunnya Al-Quran, termasuk turunnya rizki. Misalnya saya punya, misalnya asisten rumah tangga. Dia mendapat gaji dari siapa? Kan gitu ya Pak. Ya memang dari Allah, aku melalui siapa? Kan gitu ya. Artinya orang-orang yang menjadi perantara itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah cukup lah ya, jangan nanya-nanya lagi. Kalau masih boleh. Pertanyaannya panjang. Mungkin sedikit ya Pak Tuan. Mengenai ayat 7 ini untuk pembacaannya, yang ada yang kadang diputus, ada yang sambung di pemaknaan tadi kan kalimat yang pertama sudah sempurna gitu. Pasti apa namanya? Ada share-sharean dari grup-grup WA. Ya gak apa-apa, bagus. Jadi kalau kita baca, kita kan sepakat surat Al-Fatihah ini berapa ayat? 7. Nah, kesepakatan 7 ini semua jumhur ulama sepakat. Kesepakatan para ulama dari dulu sepakat kalau Al-Fatihah itu sab'ul masani, 7 ayat yang terulang-ulang. Nah, yang berbeda pendapat itu kaitannya tentang mana ayat pertama, mana ayat ke-7. Beda pendapatnya di situ. Pertama, ada yang mengatakan kalau bismillah itu tidak bagian dari Al-Fatihah. Maka terkadang ada yang membaca surat Al-Fatihah itu tanpa bismillah. Ada yang berpendapat bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Maka terus kemudian baca surat Al-Fatihah, bismillahnya dibaca. Ada yang di antara itu mengatakan kalau bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, tapi bacanya pelan. Bacanya sir. Itu di antara perbedaan. Kalau misalnya tanpa bismillah, maka ayat ke-6
itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau tanpa bismillah. Maka ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Kalau tanpa bismillah yang tadi, kalau menggunakan bismillah, bismillah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu satu ayat, yaitu ayat terakhir, ayat yang ke-7. Dalam pembacaannya, dalam membaca, ada yang memperbolehkan berhenti di kata alaihim, ada yang tidak membolehkan. Misalnya begini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasal semua, gitu ya. Ada yang berhenti di kata alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, itu kan berarti berhenti. Nah, memang yang masyhur kata alaihim ghairil maghdubi itu tidak boleh berhenti. Maka caranya bagaimana kalau nafas kita nggak kuat? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau memang ini kan panjang nih, kadang-kadang nafas kita ngos-ngosan nih kalau baca ayat yang panjang begini. Nah, karena tadi kita tidak diperbolehkan berhenti, maka misalnya berhenti, kita ulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walaupun ada yang berhenti di kata alaihim tapi dianggap waqaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makanya kadang-kadang kalau di mushaf Al-Qur'an yang terbitan Indonesia itu kalimat an'amta 'alaihim itu ada tanda la waqfafi, ada tanda lamnya, menandakan kalau di situ sebaiknya dibaca terus. Itu mungkin jawabannya kan Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ini sudah cukup. Ya nanti ngajinya jangan lama-lama lah ya. Ya, pokoknya ngajinya jangan lama-lama. Ya, dibikin santai aja. Nanti kalau misalnya habis ngaji dan ngopi-ngopi atau apa-apa, coba ya, kan ya. Pisang goreng atau rebusan nggak apa-apa sekali-kali. Jangan air putih terus kayak ikan cupang. Ya, sekali-kali yang mana itu. Maksudnya ngaji udah hari Sabtu, mulai jam 7. Di saat orang-orang pada olahraga, pada jalan-jalan, pada kondangan, kita malah suruh ngaji. Masih milih ngaji kan berarti udah mantap kan, imannya udah kuat itu. Mudah-mudahan nggak mengkabar gitu aja. Faktor ini makin Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada kita. Mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.